Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Saputri. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat hukum dalam mata kuliah filsafat hukum yang diajarkan langsung oleh Ibu Siti Nurhasanah SHMH. Pengertian filsafat hukum secara umum itu dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum secara mendalam dan menyeluruh. Namun menurut ahli Gustav Research, filsafat hukum adalah refleksi atau hakikat hukum, tujuannya dan tempatnya dalam tatanan nilai-nilai. Jadi maksudnya itu filsafat hukum menekankan nilai keadilan dan nilai-nilai dalam dasar hukum. Filsafat hukum itu ada 3 kalau untuk bentuk aliran-alirannya. Aliran yang pertama, filsafat hukum normatif, itu mempelajari dari segi norma yang berlaku di Indonesia atau di negara-negara yang masih memakai hukum melalui pendekatan filsafat. Yang kedua, filsafat hukum analitis, menganalitis strukturologis hukum secara sistematis. Yang ketiga, filsafat hukum kritis atau sosiologis, mengkaji dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Contoh aliran filsafat hukum itu ada 4. Yang pertama, natural law atau hukum berasal dari keadilan moral dan keadilan universal. Dan yang kedua, aliran positivisme, hukum adalah penerapan yang ditetapkan negara terlepas dari moral atau moral. Di sini rumah maksudnya adalah hukum sebagai segala sumber untuk memecahkan segala permasalahan. Tokoh yang mengemukakan aliran nomor 2 ini itu adalah John Austin dan Hans Kelsen. Lalu yang ketiga, realisme hukum. Hukum dilihat dari praktik peradilan hukum dan perilaku hakim. Terus yang keempat, aliran sociological jurisprudence, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah, jadi sebagai aturan, tetapi konsep atau sesuai sebagai konsep yang hidup berbagai aliran, memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dan memahami hukum. Jadi di dalam filsafat itu banyak sekali konsep-konsep dan pandangan-pandangan yang berbeda, namun tujuannya tetap untuk memahami hukum. Sekian presentasi singkat dan penjelasan singkat dari saya. Saya menyadari sangat banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.